Ahok untuk menggali kebenaran material. Ini nasib seorang Pak Ahok nih, seorang gubernur yang karena entah mau pilkada atau apa, kena sebuah kasus. Banyak kejanggalan. Tugasnya kami sebagai lawyer adalah membantu Pak Ahok menggali kebenaran material. Kalau tadi Pak Mas Didi mengatakan bahwa oh ini udah menyimpulkan nih, udah menuding nih. Kita nggak menuding, kita nggak menyimpulkan, kita hanya menggali kebenaran material. Kita hanya bertanya. Informasi yang kami tanyakan ini bukan informasi yang sifatnya rahasia loh. Ini ada di liputan6.com tanggal 7 Oktober, ada di detik.com tanggal 7 Oktober. Kami ini menggali. Dan saya ingin menggarisbawahi pernyataan Pak mantan Presiden kita, SBY, mengatakan bahwa ini bagaimana nih, apakah ini ada rekaman, apakah ada transkrip. Pada saat kemarin tim hukum kami menanyakan kepada saksi Kiai Haji Ma'ruf Amin, kita tidak mengatakan ada rekaman dan ada transkrip loh. Kita mengatakan ini ada komunikasi. Tiba-tiba hari ini Pak mantan Presiden kita mengatakan ini ada penyadapan. Jadi Anda tidak mengatakan ada transkrip, ada rekaman? Tidak ada. Oke, jadi kalau dengar rekaman transkrip kan kita dengarnya soal wah disadap nih, iya dong. Seperti KPK aja kan, ada transkrip berhari-hari ditunggu gitu kan. Kami bukan siapa-siapa. Tidak mungkin kami punya kapasitas, kami juga tidak punya wewenang untuk menyadap itu. Tapi saya ulangi ya, apa bukti yang Anda punya sebagai kuasa hukum menguatkan statement Ahok ya, sebagai ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai saksi itu kesaksiannya tidak objektif. Hari ini juga banyak semua media mengangkat. Di mana bukti kuatnya? Kami sih tidak mengatakan demikian ya. Lagi-lagi kita mencoba menggali. Kita hanya ingin memastikan bahwa seseorang itu tanda kutip ya, bebas kepentingan tertentu. Tanggal 11 pendapat dan sikap keagamaan terbit. Tanggal 7 orang yang sama dengan segala respect ya. Ini kita bicara dalam konteks persidangan ya, bukan bicara beliau sebagai Rois Am. Kami betul-betul salut sekali dengan posisi beliau sebagai Rois Am. Kami hanya menanyakan, betul Bapak 4 hari sebelum itu Bapak bertemu dengan pasangan calon nomor 1? Kita menanyakan itu saja. Kita menanyakan, kita tidak menuding, kita tidak menyimpulkan, kita hanya mengatakan itu supaya majelis hakim, yang mulia majelis hakim melihat ini. Karena lagi-lagi ini nasib seorang Pak Ahok, seorang terdakwa yang kita tahu sebenarnya kasus ini dari awal harusnya nggak ada. Oke, baik. Saya akan kembalikan ke Mas Didi. Mas Didi, silakan Anda tanggapi bahwa dari pihak Ahok mengatakan tidak menuding, bahkan juga tidak menyatakan ada transkrip. Jadi begini ya, silakan Anda komentari. Harus adil juga. Ini bukan nasibnya Pak Ahok saja, ini nasib kita semua, nasib ketua umum kami yang dituding ya, difitnah kalau saya katakan. Kalau nggak bisa dibuktikan tentu jadi fitnah. Apapun yang dikatakan dari rekan pengacara Pak Ahok tadi, jelas itu kan menyatakan adanya suatu fakta, adanya suatu percakapan ya. Yang jelas percakapan itu arahnya telah menuduh ketum kami mempengaruhi, itu nggak bisa dipungkiri. Saya pikir saudara Hampri jelas sekali ya, kalau kita buka pernyataan-pernyataannya yang ada di Metro TV, TV One dan semua TV, itu jelas sekali. Oleh karenanya saya kira, karena ini sudah menjadi tersebar luas sedemikian rupa, ini harus ada pembuktian ya, harus ada pembuktian, dibuktikan dari tudingan tersebut yang menyatakan Pak SBY mempengaruhi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena jelas kalau ini tidak bisa dibuktikan, ini menjadi fitnah dan ini menjadi perbuatan melawan hukum. Ini menjadi perbuatan pidana. Pak Didi, saya punya catatan apa tadi statement atau press conference-nya SBY mengatakan memang ini bukan delik aduan, dilempar juga, ini adalah bolanya kembali ke penegak hukum, tapi apakah pihak Anda akan tetap melapor ke pihak kepolisian untuk memastikan ini diusut? Ini kan bukan delik ya, pidana ya, bukan delik pidana. Jadi oleh karenanya bukan delik aduan, maaf ya. Oleh karenanya kami tentu dengan niat baik, dengan itikat baik, berharap ya penegak hukum, karena ini sudah dicemarkan nama ketua umum kami dan juga mencemarkan seorang tokoh besar NU yang menjadi panutan ya, Pak Kiai Ma'ruf Amin ya, yang tentu ikut tercemar di sini. Baik. Oleh karenanya kami meminta penegak hukum untuk bisa segera mengusut dan mengungkap ini, karena bagi kami tentu baik, Pak Didi, tidak boleh ada fitnah ya. Baik, kita akan jeda Pak Didi. Menjelang pilkada, kita semua ingin ya.
Kita akan jeda, kita lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan Prime Talk. Tadi terakhir masih menanggapi bahwa memang ini bukan delik aduan. Pertanyaan saya, apakah tetap akan melapor, dipercayakan kepada aparat kepolisian? Ya. Tanggapan Anda? Begini deh, dari tadi narasi yang muncul itu, ini ada penyadapan. Bahkan Pak SBY mengatakan illegal telephone tapping. Mengatakan ini political spying. Bahkan mengatakan bahwa oh ini seperti skandal Watergate. Simpelnya gini deh sekarang. Mbak Afi teleponan sama saya. Teleponan nih. Samping Mbak Afi ada kameramen. Mendengar. Emang kita bilang ada transkrip? Bisa aja dong, ternyata itu mungkin mas kameramen nguping. Tiba-tiba kok sekarang ada press conference sepertinya, wah ini penyadapan, ini political spying, kita mau laporin undang-undang ITE, ini bukan delik aduan. Kayaknya begini loh, sebelum Pak SBY yang terhormat itu menuding kami menyadap, lebih baik memeriksa dulu internal mereka. Apa jangan-jangan ada spy di sana? Saya nggak tahu loh, saya hanya melemparkan ini supaya masyarakat juga teredukasi gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung segera mengatakan, oh ini penyadapan, ini illegal. Bahkan Pak SBY mengatakan, salah saya apa? Kok disadap? Tapi ada juga soalnya kenapa, karena sangat detail sekali pembicaraan lewat telepon tanggal 6 Oktober 2016, jamnya pun tepat sekali ketahuan 10:16 waktu Indonesia Barat. Masalah itu relatif. Jadi, again, saya nggak bisa ngomong kenapa itu bisa kok detail sekali. Ya namanya kita juga lawyer dong, kita kan punya style sendiri supaya meyakinkan kan. Apakah berarti dengan kita mengutip jam dan menit berarti kita punya rekaman dan transkrip dan menyadap? Sekali lagi, nggak mungkin lah kami itu tiba-tiba seperti koboi menyadap. Kita nggak punya wewenang, nggak punya kapasitasnya. Baik, saya lempar ke Mas Didi Irawadi, silakan ditanggapi. Ya, saya pikir jelas ya apa yang disampaikan oleh Saudari Hampri berkali-kali ya, mengatakan bahwa ada pembicaraan ya yang menuding mempengaruhi ya, Pak SBY mempengaruhi sehingga keluar fatwa MUI. Saya pikir kita fokus di sini saja. Bukan fatwa MUI. Saya pikir harus dibuktikan daripada lari ke sana kemari, buktikan ini dulu. Saya kira ya ini. Tapi kita tentu meminta penegak hukum ya, karena ini bukan delik aduan, karena kita merasa ini adalah kejahatan ya, kejahatan karena telah menuding adanya ada rekayasa penerbitan fatwa MUI itu. Oleh karenanya kami tentu akan menegakkan hak kami ya, meminta penegak hukum, tanpa diminta harusnya penegak hukum sudah wajib untuk mengusut, karena ini bukan delik aduan. Saya kira, dari mana saudara yakin ini penyadapan, Mas Didi? Dibuktikan Mas Didi daripada lari ke sana kemari ya. Baik. Ya sekarang Pak Didi, saudara, itu juga pertanyaan yang tadi saya sampaikan ke Anda. Tahu dari mana ya, Anda punya bukti bahwa ini memang hasil penyadapan, Pak Didi? Ya. Begini ya, Saudara Hampri kan mengatakan bahkan detailnya pembicaraan itu, jam berapa, harinya dan sebagainya, bahkan mengetahui pembicaraan antara Pak SBY dengan Kiai Haji Maruf Amin. Apakah artinya itu ada penyadapan, Pak? Kalau bukan, itu yang mau saya tanyakan. Ada rekaman, dari mana sangat yakin itu penyadapan dan sebagainya. Oleh karenanya kami ya tentu ini, karena ini bukan delik aduan, adalah kewajiban penegak hukum untuk bisa segera mengusut tuntas masalah ini. Daripada pihak Anda mengelak-ngelak ya, mengelak-ngelak, nyatanya kan tegas menyatakan pembicaraan yang menuduh bahwa apa yang dikatakan menuduh bahwa Pak SBY mempengaruhi fatwa MUI itu jelas sekali nggak bisa. Baik, Pak Didi juga menyambung preskon dari SBY tadi, ada pihak yang katanya melarang Presiden untuk bertemu dengan SBY, dan juga ada Pak SBY mengatakan ingin bicara dengan Jokowi untuk klarifikasi. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Mas Didi, saya minta closing statement dari Anda, dan juga soal ada pihak yang melarang Presiden untuk bertemu dengan SBY, itu disampaikan tadi dalam preskon, termasuk juga Pak SBY mengatakan ingin berbicara dengan Jokowi untuk klarifikasi. Ini untuk hal ini aja atau banyak hal lain yang ingin diklarifikasi oleh SBY ke Jokowi? Saya kira saya masuk ke kasusnya dulu ya. Saya pikir pihak Ahok ya, entah pengacara atau Ahok itu ketika mengeluarkan statement tentu harus didukung data-data yang kuat dan memadai. Tidak bisa seenaknya dan sekenanya ya, apalagi di persidangan
lalu menuding-nuding, lalu berani mengeluarkan statement yang kebenarannya sangat diragukan, ya. Lalu juga cara-cara yang tidak patut di dalam menekan saksi yang hadir di persidangan. Ini tentu tidak patut itu seperti apa, Mas Didi? Anda harus jelaskan tidak patut seperti apa, karena konteksnya di dalam ruang sidang tentu kita sama-sama. Ya, misalnya menekan Pak Ma'ruf Amin sedemikian rupa, memaksakan kehendak pihak pengacara. Adakah Anda ingat kalimat apa yang dirasa memaksakan kehendaknya? Kalimat yang gimana yang Anda anggap memaksakan kehendak, biar clear? Dengan bahasa-bahasa yang kasar itu, ya itu kasar di mana ya, Pak? Kami lawyer itu kan menggali kebenaran material. Bahasa kasar di mana, Pak? Apakah ada bahasa yang tidak patut? Apakah ada bahasa kebun binatang di situ? Ya, Anda memaksakan. Kami menggali kebenaran material, Pak. Dia adalah klien kami yang kena kasus terkait politik pilkada, Pak. Saya ngomong dulu dong. Saya ngomong dulu dong, jangan dipotong ya. Silakan Mas Didi, diteruskan. Memaksakan bahwa adanya percakapan yang mempengaruhi itu Anda memaksakan, itu kan tentu tidak patut memaksakan, walaupun sudah dibantah oleh. Mas Didi, Anda tahan dulu ya. Saya langsung kasih kesempatan Mas dulu untuk menjawab Anda. Mas Didi tahan dulu, sama-sama kita punya durasi yang seimbang di sini. Mas Didi tahan dulu, karena statement Anda langsung akan ditanggapi. Silakan ya, Mas. Oke, tadi Mas Didi mengatakan ini ada cara yang tidak patut. Sekarang saya mau tanggapi. Tanggal 2 November 2016, Pak SBY memberikan pidato, press conference soal rencana demonstrasi. Hari ini beliau buat lagi 1 Februari 2017 dengan narasi penyadapan. Apakah ini cara yang patut? Saya tidak tahu. Tetapi sebagai seorang negarawan, 2 kali periode presiden, kami mengharapkan harusnya beliau memberikan statement yang menyejukkan bangsa dan negara ini. Tolong fokus kita bahas soal aroma politik di ruang sidang ya, Mas Didi dan juga Erna. Silakan Mas Didi, Anda mau menanggapi statement itu? Nah, ini kembali lagi Anda balik ke tanggal 2 November ya, 4 November ya. Itu juga kan yang tanggal 2 November. Halo? Ya, 2 November yang dimaksud. Halo? Halo, Mas. Diulang kembali, silakan. Jadi begini, jangan dibolak-balik ya. Jangan dibolak-balik, fokus saja. Sekarang begini deh, kita jangan lari kemana-mana. Kami meminta penegak hukum aja daripada Anda berkelit ke sana kemari. Ya tentu karena ini sekali lagi ya, ini karena closing statement dan waktunya singkat. Saya minta karena ini bukan delik aduan, segera penegak hukum mengungkap ini supaya tidak ada fitnah, supaya tidak ada hal-hal yang tentunya akan sangat tidak baik bagi ketua umum kami. Jelas ini suatu kejahatan oleh baik, Mas Didi, itu closing statement Anda cepat mendorong ke pihak para penegak hukum. Baik, silakan Ernest, Anda closing statement 1 menit. Terakhir, kami adalah penasihat hukum yang bukan penasihat hukum kemarin sore. Setiap kali kami mengucapkan sesuatu, tentu kami tidak mungkin gegabah. Tentu kami punya data pendukung. Tentu dari Mas Didi merasa, oh ini fitnah, keluarkan bukti Anda dong. Dari sisi kami justru, kami ini penasihat hukum. Kami punya strategi dalam persidangan. Kapan kami akan mengeluarkan bukti itu? Kapan kami akan melaporkan balik saksi-saksi pelapor atas dasar keterangan palsu di bawah sumpah? Jadi itu, Mas Didi punya pendapat, silakan. Tapi kami juga akan tetap firm bahwa kami bekerja secara profesional. Justru ingin membuktikan bahwa ini semua adalah kasus kait politik pilkada. Ya. Soal penyadapan? Enggak, tidak ada. Dari mana kami menyadap? Ya, tapi ya kita biarkan aja ntar publik menilai. Baik, waktu kita habis. Terima kasih Mas.